lahir dari sebuah rasa kegelisahan terhadap lingkungan, khususnya di kalangan generasi muda yang saat ini telah terjangkit oleh berbagai penyakit sosial seperti narkoba, obat-obatan, pergaulan bebas, dan sebagainya, menimbulkan banyak keluhan terhadap anak-anak, keringnya semangat rohani dalam kehidupan religius, kurangnya kesadaran anak-anak muda untuk mengenal jati diri sebagai generasi penerus dalam hal keagamaan, pelayan kemanusiaan, dan juga birokrasi. Oleh karena itu, Paroki MRPD Air Upas memiliki sebuah inisiatif untuk mengadakan retret kepemimpinan Gema Rohani dalam rangka untuk melatih agar mereka bisa belajar mengenali situasi lingkungan dan mencoba untuk memahami persoalan mereka sendiri, membangun karakter, kemandirian, membangun kesadaran, menentukan pilihan hidup yang lebih baik, melatih kepekaan secara moral dan spiritual, serta dilatih mengembangkan diri melalui pengalaman-pengalaman yang diciptakan agar nantinya bisa mengarahkan mereka pada bentuk sikap sebuah pertobatan. Itu pertama-tama berawal dari kegelisahan saya karena melihat anak-anak muda, remaja yang saat ini begitu banyak terlibat, kalau mau dikatakan, penyakit sosial. Misalnya betapa banyak orang tua mengeluh karena anaknya terkena narkoba, atau banyak anak-anak yang tidak mau sekolah karena alasan ya kalau bisa mencari uang dengan gampang, mengapa harus sekolah. Kemajuan ekonomi tidak dengan sendirinya menghasilkan kehidupan, terutama kehidupan moral bagi anak-anak kita menjadi lebih baik. Kami mencoba memadukan bagaimana anak-anak muda dilatih untuk peka, dilatih untuk berani mengambil pilihan hidup yang lebih baik. Saya Donatus Rantan, saya biasa dipanggil Pak Don. Saya tinggal di Pontianak, tapi atas undangan Uskupan Petapang, terutama Romo Made dari Paroki Air Upas, minta dukungan untuk hadir bersama-sama kaum muda di wilayah selatan. Di bawah pimpinan Bapak Donatus Rantan bersama dua orang rekannya, mereka diberikan materi tentang rasa kemanusiaan. Materi ini diberikan dengan tujuan supaya anak-anak ini nantinya memiliki wawasan tentang nilai-nilai ajaran moral gereja, memiliki pengertian tentang bela rasa, solidaritas terhadap sesama, yang bisa menjadi bekal atau pesan moral jika suatu saat mereka memiliki posisi atau di tempat yang baik di tengah masyarakat dengan tetap hidup atau berperilaku sebagai orang yang bijaksana. Tentunya tujuan kami adalah memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk belajar bersama, membangun persaudaraan sejati Kristiani, dan berpikir tentang siapakah aku di hadapan Tuhan dan siapakah aku bagi gereja, bangsa, dan negara. Intinya, pada kegiatan retret kepemimpinan Gema Rohani, kami memberi perhatian kepada 3 hal. Yang pertama adalah olah iman, olah rohani, olah pikir, menambah wawasan dan pengetahuan, mempersiapkan generasi muda, bibit-bibit pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang beriman, pemimpin yang bervisi ke depan. Untuk menjadi seorang yang militan dalam pelayanan serta hidup menggereja dan juga bermasyarakat, mereka juga diajak untuk mengenal spiritualitas Kristiani, belajar untuk membuka diri pada bimbingan Roh Kudus melalui doa bersama, meditasi, nyanyian-nyanyian suci gerejawi, serta penyangkalan diri atau yang kita kenal dengan istilah mati raga.
agar senantiasa hidup dalam bimbingan Tuhan. Pertama, sikap militan itu sikap yang berani mengambil pilihan. Kalau sebagai orang Katolik, dimanapun dia berada, dia tidak akan malu mengatakan diri orang Katolik. Orang yang berani memperkenalkan Yesus dimanapun dia berada. Orang yang berani memikul salibnya. Itu sebetulnya ide dasar dari militan, bukan sebagai seorang pemberontak. Perkenalkan, nama saya David. Menurut saya ada senang dan susahnya. Senangnya kita bisa dapat bertemu teman baru, mendapatkan pengalaman, saling sharing. Pokoknya bisa mendapatkan ilmu baru lah. Berbeda dengan kegiatan yang biasanya dilakukan di setiap pertemuan Mudika, kali ini ada beberapa strategi yang dilakukan untuk pengembangan diri serta melihat berbagai potensi yang mereka miliki. Dalam retreat ini, anak-anak dilatih untuk mencoba melakukan berbagai tugas dan juga peran dengan tujuan melawan kelemahan-kelemahan serta kebiasaan-kebiasaan yang tidak mereka senangi, yakni mereka diminta untuk berperan sebagai pengemis guna melatih kerendahan diri, melawan rasa malu, kesombongan, dan tinggi diri yang biasa menguasai kaum muda pada umumnya. Selain itu, mereka juga diminta untuk mengurai benang yang kusut untuk melatih kesabaran dalam menghadapi setiap permasalahan, menyusun dan menata sebuah bejana yang dipecahkan untuk menjadi sesuatu yang lebih indah dan lebih berharga guna melatih kreativitas, imajinasi, dan kemampuan dalam berpikir. Mencari sebutir jarum yang dilempar ke dalam semak agar mereka memiliki rasa tanggung jawab dan keseriusan dalam melakukan suatu pekerjaan. Berperan sebagai penuntun orang yang buta untuk belajar memiliki rasa solidaritas, bela rasa, kemurahan hati, serta rasa kepedulian terhadap sesama yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Perang bintang guna melatih fokus dan ketelitian serta kepekaan, mengumpulkan dan menghitung butiran batu kerikil untuk melatih rasa tanggung jawab serta setiap pekerjaan maupun perkara sekecil apapun. Di sini saya sekarang lagi berada di Kecamatan Airupas. Diminta berpidato dan berbicara di depan publik untuk melatih rasa kepercayaan diri, keberanian dalam berpendapat, keberanian dalam memimpin serta bertindak, agar mereka menjadi orang-orang yang berkualitas tetapi juga terbentuk melalui spiritualitas Kristiani. Peran saya selaku kegiatan RKGR Airupas Angkatan Pertama ini selaku pembina dan juga menjadi pendamping untuk orang muda Katolik berproses dalam kegiatan retret kepemimpinan Gema Rohani. Pengalaman yang pertama adalah di mana kita ada penyernian motivasi. Selanjutnya, mereka diberikan berbagai materi tentang bagaimana situasi politik saat ini di Kalimantan Barat, kesetaraan gender, penyerahan diri kepada Tuhan, gerakan pembumian Pancasila, perjuangan kelompok militan, dan bagaimana seharusnya orang muda Katolik berperan di tengah masyarakatnya untuk menanggapi segala perkembangan zaman, serta mengambil inisiatif untuk memberikan sebuah tanggapan atas segala macam permasalahan yang terjadi dalam pergolakan sosial. Benang yang kusut ini suatu permasalahan yang rumit. Kalau kita tidak menangani dari awal, kita tidak akan ketemu ujung dan pangkal. Seperti permasalahan juga mempunyai pangkal permasalahan apa yang perlu kita hadapi. Pada malam puncak pertemuan Mudika ini, masing-masing peserta diminta untuk menuliskan semua harapan dan komitmen, perubahan diri, serta pertobatan mereka di atas lembar kertas yang nanti akan dibakar di dalam api pertobatan. Hal itu dilaksanakan bersama secara hikmat dalam nyanyian dan doa-doa, serta menerima berkat dan absolusi umum dari seorang imam.
ada kontestasi para politisi yang ingin duduk di jabatan anggota DPRD kabupaten maupun anggota DPRD provinsi. Nola adalah salah seorang calon anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan. Dan hari itu ternyata dia sedang bertemu dengan para kliennya di lapangan Banteng. Baik, pertemuan kali ini saya tutup karena saya akan mengikuti. Hingga pada hari terakhir pertemuan retret ini, semua peserta diminta untuk maju satu persatu. Mereka diuji untuk peka dalam mengambil berbagai perannya sebagai salah satu bentuk uji coba ketika suatu saat nanti mereka terjun secara nyata di dalam masyarakat dengan menyandang peran tertentu. Senang, Romo. Banyak dapat pengalaman. Mengikuti kegiatan RKGR yang ada di Airupas ini yang dilaksanakan dari tanggal 26 sampai tanggal 30 Juli 2025. Kesannya dari hari pertama itu pertama merasa agak tertekan karena Gen Z itu dikumpulin HP-nya, jadi merasa mungkin akan berat untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Tapi setelah melewati hari pertama itu, lanjutkan hari kedua dan seterusnya, merasa sangat seru dan banyak tantangan di sini. Soalnya narasumbernya seru, terus teman-temannya juga banyak di sini, jadi bisa mengenal teman-teman. Kegiatan ini senang sih karena banyak juga kegiatan yang bisa dilakukan. Selain itu kan bisa bertemu juga dengan teman-teman dari paroki sama staci-staci lain, jadi bisa nambah relasi lah. Selain itu juga kan bisa dapat pengalaman-pengalaman baru, kayak dapat beberapa materi yang sebelumnya mungkin di luar atau di mana pun belum kita dapat gitu. Sebenarnya saya juga kan sebelumnya itu pernah tinggal di asrama hampir 6 tahun. Jadi kalau untuk HP ditahan itu adalah hal yang sudah biasa bagi saya. Satu saat kamu pasti, kamu dari mana? Saya dari paroki Marok. Persisnya di mana? Apanya? Kampungnya atau apa? Kampungnya itu Kukura dekat Tubang Titi. Oh, dari pasti kamu jadi orang hebat. Ya, terima kasih Romo. Besar. Oke, ya. Itu menguji kesabaran. Menguji kesabaran. Terus yang saya dapat, pelajaran yang saya dapat dari situ itu mengingatkan kita bahwa jika kita ingin melakukan emosi, kita harus berpikir dulu sebelum melakukannya. Itu aja, Rom. Ya, belajar banyak sih, Mo. Kayak memang perlu kesabaran yang ekstra tinggi lah. Dapat pekerjaan apa? Kemarin ya, kemarin siang saya ditugaskan untuk mencuci kaki orang-orang yang saya hormati. Ditugaskan 12, tapi saya hanya berhasil 9. Waktu upacara ditani pertobatan banyak ada dosa. Ada satu dosa besar yang saya akui. Pokoknya bisa mendapatkan ilmu baru lah. Dan susahnya itu dijauhkan dari gadget yang biasanya sudah terbiasa sehari-hari kita mainkan. Harus bangun lebih awal, mengikuti acara-acara yang sudah ditentukan. Misalnya kita harus bangun jam 5 pagi, yang biasanya kita bangun jam 6, kita harus bangun lebih awal 1 jam 5 pagi. Saya juga ingin menyampaikan pesan saya, semoga acara ini bisa terus dilanjutkan, jadi lebih baik sehingga pemuda-pemuda di daerah-daerah kita ini semakin berkembang pesat dan pola pikirnya semakin terbuka.